Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat 14. Yeremia 29 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Saya bacakan bagi kita keseluruhan, demikian firman Tuhan. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu. Dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini membantu kita bagaimana kita memahami jalan-jalan Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kita tahu nats ini adalah nubuatan Yeremia di kalangan orang Israel yang sedang terbuang, yang mengalami pembuangan ke Babel. Tujuannya untuk meluruskan sikap dan cara pandang bangsa itu, cara pandang mereka tentang apa yang mereka alami di tengah pergumulan mereka, di tengah pembuangan yang mereka hadapi. Karena ke tengah-tengah mereka datang nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu yang dikomandai oleh Nabi Hananya, yang bernubuat bahwa mereka hanya 2 tahun saja di pembuangan. Mereka tidak akan lama di pembuangan. Dan ini kita boleh baca di dalam pasal 28 bagaimana Hananya memperdaya mereka dengan mengatakan bahwa mereka tidak lama di pembuangan itu. Itu mendorong mereka untuk memberontak, mendorong mereka untuk melawan. Tetapi mereka kalah karena nubuatan itu palsu, bukan berasal dari Allah. Dan Hananya mati terbunuh seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yeremia. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itulah Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk menjelaskan maksud, untuk menjelaskan tujuan Allah membuang mereka dan mengajarkan mereka tentang sikap mereka menjalani masa pembuangan itu. Bagaimana seharusnya sikap yang harus mereka lakukan dalam masa pembuangan itu. Tuhan melalui Yeremia mengatakan bahwa mereka akan berada di pembuangan selama 70 tahun. Mereka akan dibuang selama 70 tahun. Karena itu, sebaliknya mereka harus melatih diri. Sebaiknya mereka harus melatih diri mereka bukan hanya bertahan, melainkan turut membangun kesejahteraan kota di mana mereka dibuang, di mana mereka tinggal. Dalam ayat 7 tadi dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sejahtera kota itu, maka sejahteralah orang Israel. Mereka diajar agar jangan bersikap apatis atau mereka merasa rendah diri, mereka kalah,
Mereka orang terhina, tetapi mereka harus membangun diri sehingga mereka menjadi berkat bagi bangsa Babylon, bangsa Babel, sehingga mereka menjadi berkat. Dengan cara itu bangsa Babylon akan mengenal Allah Israel dan memuliakan Allah itu. Itu terjadi juga dalam peristiwa-peristiwa dalam perjanjian lama sebagaimana dialami oleh Daniel dan kawan-kawannya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bukan hanya itu, namun ada yang penting, mereka harus menyadari bahwa harus benar-benar percaya dengan semua yang mereka alami di pembuangan. Tuhan itu memberikan jaminan bahwa rencana Tuhan bagi mereka adalah rancangan damai sejahtera, dan rancangan Tuhan itu bukanlah rancangan kecelakaan. Artinya apa? Semua yang dialami oleh orang Israel di pembuangan, yang mereka alami di tengah-tengah pembuangan itu adalah cara Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera bagi mereka. Kok bisa? Pembuangan mendatangkan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah sedikit pun berkehendak atau berencana untuk menyakiti umatnya, menyakiti orang Israel. Tetapi pembuangan yang rasanya memang sakit adalah jalan Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera bagi mereka. Tuhan mengatakan bahwa bukanlah Babel yang membuang mereka, tetapi Tuhan sendiri untuk mengubahkan mereka dari dosa-dosa mereka, dari pemberontakan mereka, agar mereka kembali menjadi umat Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentu bila Israel benar-benar mengimani ini, mereka bukan hanya akan bertahan di pembuangan, tetapi mereka akan menjadi bangsa yang tangguh, orang-orang yang tangguh, bahkan bertumbuh dan berbuah yang bisa dinikmati oleh Babel yang menjajah mereka. Bangsa Babel akan melihat bahwa mereka atau orang Israel bukanlah pecundang atau bangsa yang kalah yang harus dihinakan, tetapi Israel adalah berkat Tuhan bagi mereka sehingga mereka memuliakan Allah Israel. Mereka memuji Tuhan Allah Israel, memuji Yahweh. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah juga yang menjadi pegangan yang Tuhan berikan bagi kita hari ini di sepanjang kehidupan kita. Sepanjang hidup orang percaya, kita harus benar-benar percaya bahwa setiap pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita bukanlah rancangan Tuhan untuk mencelakakan kita, untuk membuang kita, untuk meninggalkan kita, tidak. Sama sekali tidak. Tetapi dalam semuanya itu Tuhan mempunyai rencana damai sejahtera. Janji Tuhan ini harus semakin kita pahami dan imani. Karena itu jangan pernah menyerah dengan pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, yang kita alami, karena di balik pergumulan itu Tuhan merancangkan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Karena itu kita belum tahu hari esok apa yang akan terjadi, namun Tuhan tahu dan Tuhan merencanakan yang terbaik dalam kehidupan kita itu, saudara. Maka firman Tuhan hari ini meyakinkan kita, apapun yang terjadi, walaupun rasanya kita seperti Israel berada di dalam penderitaan, berada dalam pembuangan itu, jauh dari situasi aman menurut pandangan kita, menurut pemahaman kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebentar pun. Dan Tuhan Yesus juga menjanjikan itu dalam kehidupan setiap percaya, orang percaya. Bahwa Yesus mengatakan, ingatlah aku akan menyertai kamu sehingga akhir zaman. Aku akan menyertai kamu, kata Yesus. Tangan Tuhan tidak kurang panjang. Kuasanya bukan bersifat lokal tetapi mampu menjangkau setiap orang yang percaya. Menjangkau Babylon, penderitaan itu, kesusahan, pergumulan itu, sehingga dengan jangkauan tangan Tuhan kita berada dalam genggaman tangan Tuhan, kita berada dalam damai sukacita yang daripada Tuhan itu. Di balik semua yang kita alami pasti ada rancangan damai sejahtera Allah, baik bagi diri kita secara pribadi, baik bagi keluarga kita, baik bagi kelompok kita, bangsa kita. Tuhan mempunyai rancangan yang membuat kita damai sejahtera. Kita harus memahami jalan Tuhan yang seperti tukang emas yang membakar emas, seperti tukang emas yang memurnikan emas dengan suhu api yang sangat tinggi. Tujuannya bukan untuk menyakiti, tujuannya untuk merusak, tetapi untuk membuang segala kotoran dari Israel dan dari diri kita, dari hidup kita, sehingga hidup dan iman kita semakin hari semakin murni, semakin kokoh, tidak bercacat bagaikan emas murni.
Saya seringkali mengatakan bila Tuhan memperbolehkan kita mengalami rasa sakit, mengalami penderitaan, ingatlah Tuhan sedang memproses kita menjadi manusia biasa, dari manusia biasa menjadi manusia yang luar biasa. Seperti yang Tuhan lakukan kepada Yusuf, seperti yang Tuhan lakukan juga kepada Musa, Daud, Ayub, dan banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan tempa menjadi orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang hebat. Saudaraku, sudah banyak orang Kristen, orang yang percaya mengalami dan memberi kesaksian pengalaman imannya tentang itu. Penderitaan yang mengubahkan mereka kepada sesuatu yang membahagiakan. Ada banyak kesaksian-kesaksian orang-orang percaya yang dulunya mereka didera, membuat hati dan hidup mereka hancur berkeping-keping, tetapi akhirnya Tuhan mampukan mereka melewati segala persoalan itu dan mereka mendapatkan kebahagiaan. Bahkan mereka menjadi alat damai sejahtera Tuhan, menyampaikan kabar baik dari Tuhan. Maka bila hingga saat ini mungkin ada di antara kita yang masih dalam pergumulan tentang jalan Tuhan, maka lewat firman Tuhan hari ini mari teruslah berikhtiar melalui firman ini sehingga kita memahami dengan benar bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dalam hidup percaya, tetapi Tuhan merancangkan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Satu hal yang pasti dikatakan dalam ayat 11 tadi, semua jalan-jalan Tuhan adalah untuk mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Itulah pegangan kita menjalani tahun depan, hari depan, bulan depan, minggu depan yang masih mungkin bagi kita seperti hutan belantara yang kita belum tahu akan apa yang terjadi di hari esok. Kita belum tahu apa yang terjadi. Tetapi apapun yang kita alami, ingatlah dan camkanlah, imani semuanya itulah rancangan Tuhan untuk mendatangkan masa depan yang gemilang, masa depan yang cerah, yang lebih baik. Bila kita tetap hidup di jalan Tuhan, hidup sebagai orang benar, takut akan Tuhan, pasti Tuhan akan menyelamatkan kita dari segala situasi yang membuat kita sulit untuk menghadapinya. Dan kita akan diberikan ketangguhan menghadapi. Kita akan diberikan hikmat untuk menyelesaikan segala ragam masalah. Dan Tuhan berjanji bahwa hidup orang benar selalu diberkatinya, tidak pernah berkekurangan apapun, sehingga anak cucunya juga mengalami sejahtera. Dan bukan hanya itu saudaraku, Tuhan memberikan jaminan bagi bangsanya orang Israel dan bagi kita di ayat 13 sampai ayat 14. Tadi katakan dalam firman Tuhan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Hari ini dalam firman Tuhan yang kita dengarkan bahwa Tuhan akan selalu ada bagi kita, mendengarkan segala doa permohonan kita. Jika kita dekat kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, Dia akan mendengarkan doa kita. Yang perlu dalam setiap detik kehidupan kita, jangan andalkan diri kita, tapi andalkan Tuhan. Tetaplah mencari dan tetaplah bertanya kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengatur, tetapi tajamkan pendengaran dan perasaan rohani kita, sehingga semakin sensitif mendengarkan suara Tuhan, semakin sensitif mendengarkan tuntunan Tuhan, panduan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jaminan lain dikatakan dalam ayat 14 bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Situasi apapun, penderitaan apapun, bagi Tuhan tidaklah permanen dan bukanlah kata akhir dari masa depan kita. Sama sekali bukan. Itu bukan kata akhir. Penderitaan, persoalan yang kita alami bukanlah akhir dari segala-galanya. Karena dalam segala situasi sesulit apapun, Tuhan selalu bekerja untuk memulihkan kondisi umatnya, kondisi kita. Karena kasih-Nya yang tidak dapat dibatasi oleh apa dan siapapun. Dan kasih-Nya yang tak terhingga, dan dengan caranya yang ajaib, Dia mampu mendatangkan keselamatan dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Bahkan anaknya Tuhan Yesus sendiri diberikannya untuk memulihkan harkat kita, membebaskan kita dari segala derita yang diakibatkan oleh dosa kuasa iblis juga. Karena itu yang perlu bagi kita adalah memiliki daya tahan, tetap setia, tetap dalam pengharapan, kokoh kepada iman percaya kita kepada Tuhan, dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan
lewat doa dan pendengar kita akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tadi berkata, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dari segala tempat kemana kamu telah dicerabaikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.